Waktu ditanya, apakah perpustakaan itu penting? Semua Jawab penting. Di dalam rapat senat sama, tapi nanti pada saat penganggaran, perpustakaan itu menjadi Paling nomor kecil. 30, Iya. nomor 20. Masih penting nomor. Saya sebenarnya ingin membahas ini, ya, buku autobiografi Pak Taufik Abdul Ghani, ya, yang memang menarik sekali banyak perhatian publik, terutama orang-orang di bidang perpustakaan. Karena umur Bapak kalau nggak salah 53 ya, 53 sudah menulis, sudah berani kalau menurut saya menulis autobiografi, karena biasanya tokoh-tokoh banyaknya menulis biografi, dan ya kalau yang kita ketahui bahwa biografi itu ditulis oleh orang lain. Dan ini Bapak menulis, ya, Bapak menulis sebuah perjalanan hidup, diberi judul Impikan dan Lakukan. Ini Pak, sebenarnya apa yang membuat Bapak ingin menulis sebenarnya di umur yang begitu muda? Untuk seorang, kalau kita ngomong biografi ya, atau autobiografi gitu. Karena kalau kita ngomong buku-buku biografi, autobiografi, sepertinya orang-orang yang sudah tua sekali ya, 70 plus. Saya setingkat tadi disinggung. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak. Nah, jadi Kenapa, kan Pak? dalam perjalanan saya waktu menjadi Kepala Perpustakaan Usia, jadi kan masukan dari kawan-kawan kan, jadi Topik itu kan sudah banyak kan dikerjakan kan, jadi itu udah bisa ditulis kan. Jadi ada 3 orang yang pernah menyarankan saya untuk menulis, ya. Yang pertama ya istri saya sendiri, ya. Kemudian Ibu ya. Sebenarnya bang nutulis lah kan gitu kan. Terus kan. Terus yang pernah menyebutkannya itu yang sampai ke benak saya itu adalah Prof. Khairul Munadi. Ya. Prof. Khairul Munadi. Terima kasih Prof, akhirnya buku ini jadi. Gitu kan. Beliau, saya ingat, mungkin beliau nggak, mungkin dalam ini ya, dalam berseluruh gitu ya, mungkin beliau nggak ingat, tapi saya ingat betul, beliau pernah mengucapkan itu. Dia kan tulis buku. Oh iya, saya tersentak. Oh ya. Kemudian kawan saya Nyadun, ya, Dr. Zulkarnain Ajalil, itu juga pernah menyebutkannya kan. Nah, jadi sejak itu ya saya dalam benak aja, ini akan saya tulis, tapi kapan tulis nggak tahu. Eksekusinya ya belum waktu itu mungkin. Kan gitu kan. Nah, setelah saya berhenti, ya, kemudian 6 bulan kemudian ya, di tahun awal 2020. Ya. Awal 2020 ya mulai, saya ingat sekali. Awal pandemik saya mulai. Iya, saya ingat. Awal pandemik saya mulai menulis, ya, 2020 bulan Maret lah gitu kan. Jadi pertama dengan semangatnya ini kayaknya sebulan harus jadi, tapi ya karena pandemi kemarin kan orang baru beradaptasi kan, punya waktu banyak di rumah. Nggak terkejar, molor sampai 2021. Ya, sempat juga terduduk lama, kemudian ya saya beruntung ya karena saya berada di Unsya Press ya, banyak dorongan Pak, kapan Pak dituliskan lagi kan gitu kan, sama Putri Wayuni juga, sama rekan-rekan juga banyak nanya, ya akhirnya 2022 bulan April ya, kita bisa selesaikan. Kalau saya kebetulan sudah baca ya, memang buku ini sangat bercerita banyak ya mengenai proses kehidupan seorang Pak Taufik itu dari kecil, tapi memang harus saya akui yang paling menarik itu ketika Bapak bercerita menjajakan karir Bapak selaku pustakawan ya, bekerja di bidang perpustakaan yang memang konotabene memang backgroundnya bukan itu ya, tapi bisa berhasil ya. Jadi memang kalau kita lihat dari segi buku ini, memang kalau untuk mahasiswa ilmu perpustakaan, pustakawan ya, sangat direkomendasikan untuk membaca, bahwa tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin untuk berubah ya dalam hal apapun ya. Sejauh ini Pak, target ini sebenarnya untuk siapa Pak? Memang hanya untuk list society, maksudnya komunitas library information science, atau memang mau dijangkau siapapun gitu? Ya, target usernya itu, target pembacanya itu yang pertama ya untuk pengelola perpustakaan, karena pengelola perpustakaan itu kan selalu dalam lingkungan keterbatasan ya.
Keterbatasan bagaimana itu keterbatasan itu bisa kita dobrak, bisa kita selesaikan Ya. kita bisa mencapai goalnya kan. Terus juga sebenarnya bisa juga teradopsi ya bagi unit-unit di perguruan tinggi ya di jurusan gitu kan. Ya. Juga ini bisa juga menjadi sebagai inspirasi dan pembelajaran ya. Bagaimana karena unit-unit jurusan, program studi, lab atau lain sebagainya itu secara finansial, secara anggaran mungkin kecil, keterbatasan, ya. Tapi mereka itu punya komunitas. Ya, oke. Ya, Iya kan? sih, ini Ya. sih yang Bapak ceritakan sebenarnya ya, bahwa dana itu bukan melulu jadi persoalan ya. Persoalan. Oke. Jadi kan kita memanfaatkan komunitas dan juga sebenarnya mungkin ya dana itu di dalam corporate ya, dalam institusi yang lebih besar ya, itu sebenarnya besar, tetapi karena masalah kita, field kita, domain kita itu tidak priority. Oke. Ya, jadi kita nggak mendapatkan prioritas dalam pengalokasikan anggaran. Jadi saya sering dulu mengatakan sewaktu ditanya apakah perpustakaan itu penting. Nah, semua jawab penting. Kalau di dalam rapat senat sama penting. semua perpustakaan itu perpustakaan itu penting, sangat penting gini kan. Nah, tetapi nanti pada saat penganggaran perpustakaan itu menjadi paling nomor kecil. 30, nomor 40. Masih penting apa? Peringkat terakhir apa? Peringkat terakhir ya gitu. Nah, jadi mana ada profesor yang berani mengatakan perpustakaan itu tidak penting. Ya, tetapi ya sewaktu dia berhadapan dengan penganggaran, ya perpustakaan itu menjadi jadi paling belakang kan gitu. Nah itulah. Jadi bagaimana mendobraknya itu, kan? Jadi pustakawan itu harus membangun community. Ya, kan ada di belakang grid perpustakaan kecil, ya perpustakaan kecil itu dia membangun koleksi. Ya, perpustakaan kecil dia membangun koleksi, kemudian perpustakaan yang menengah biasa-biasa dia membangun layanan. Tetapi perpustakaan besar yang dia bangun apa? Komunitas. Ya kan itu ada kan? Sering kita dengar di dunia perpustakaan kan. Jadi ya perpustakaan itu harus membangun komunitas. Ya memang dasarnya collection, service, and community. Makanya dibilang community engagement ya dalam sebuah. Dan itu saya lihat juga saya mempelajari jadi pendekatan Pak Syarif Bandu di Perpusnas. Dia kan mencoba membangun komunitas, hubungan kelembagaan. Jadi jangan perpustakaan aja mikir perpustakaan. Gitu. Jadi ya semua pihak itu harus memikirkan literasi. Mungkin kita kembali ke cerita yang ada di buku. Dari sekian cerita yang Bapak ceritakan, misalnya dari masa kecil Bapak, kemudian ketika Bapak merantau ya ke Surabaya, kemudian ketika Bapak juga terlibat banyak dalam skala-skala proyek nasional, kemudian akhirnya juga ketika Bapak di perpustakaan usia juga begitu banyak cerita dan tokoh-tokoh yang bisa Bapak sebutkan secara detail. Dari sekian cerita ya, kalau saya melihat ini sebenarnya kayak baca novel sebenarnya. Dengan berbagai bungkusan dan balutan cerita-cerita kecil di dalamnya mengenai pengalaman hidup Bapak. Mana yang paling berkesan, Pak? Ya, tentu saja di awal kan gitu kan. Jadi adalah hari-hari pertama saya menjabat di perpustakaan, kepala perpustakaan usia. Usia kan. Jadi pada saat saya melakukan asesmen awal kan, saya cari terus terang kan tanpa agenda. Iya. Saya dipanggil sama rektor ya. Saya masuk ke sana kan, saya nggak punya bayangan apa yang harus saya kerjakan. Jadi artinya saya keliling aja di situ, ya. Saya jumpai bahwa jurnalnya tidak ada, terus lama-lama ya, lalu banyak peminat ya terhadap permintaan jurnal, kan gitu kan. Nah, maka kita coba menggulkan itu. AC rusak,
Oh iya, saya dengar. Tapi Bapak harus manggil tenaga khusus ya dari luar daerah. Baca deh, karena nanti kalau saya cerita orang nggak baca. AC sentral rusak kan gitu kan. Nah itu kan adalah tantangan awal kan gitu kan. Jadi itu yang sangat sangat memerlukan koordinasi, sangat memerlukan koordinasi kan. Nah, terus, nah pada saat di Pak Rektor menyetujui pembelian jurnal, jadi dari sebelumnya tidak ada pengadaan jurnal, langsung yang tahun kedua disetujui 1,2 miliar. Nah, 1,2 miliar. Itu dari berapa Pak? Maaf, dari tidak ada. Memang tidak ada sama sekali? Tidak ada, tidak pernah. Usia itu tidak pernah berlangganan e-jurnal. Oke. Gitu tidak pernah. Yang ada dulu hanya ada hibah. Jadi dana pusat kan memang dibagi-bagi ke itu kan. Tapi itu kan hanya setahun, ya setengah setahun dan tidak termanfaatkan. Penggunanya tidak banyak kan. Terus 2 tahun berikutnya mandek kan, tidak ada langganan. Kemudian saya mencoba mengusulkan dan sewaktu disahkan ya, jadi kan saya jadi ketakutan, khawatir sendiri nanti dikasih dana 1,2 nanti ada yang pakai nggak gitu. Kan jadi beban mental kan kita gitu ya. Karena dari nggak ada budget tiba-tiba dikasih 1,2. Jadi pengalaman-pengalamannya lu kan gitu. Nah, makanya kan saya memikirkannya ya memang di dalam situ saya ada sebutkan, saya juga pernah di Herbalife kan gitu kan. Dan juga di situ saya banyak terinspirasi dan saya banyak mempelajari sektor marketingnya kan. Marketing. Saya harus mengerti itu. Saya ingat itu tadi pagi ketika cerita kita bedah Bapak. Herbalife bisa membuat Bapak tersenyum. Gitu kan. Nah, itu betul ya. Saya banyak bagaimana mengelola orang itu. Bagaimana mengelola orang, bagaimana strategiknya, bagaimana strateginya untuk menarik orang kan gitu kan. Jadi banyak teknik-teknik itu saya pergunakan ya, lebih dan kurang. Jadi akhirnya kita buat support system. Nah, jadi kelas literasi itu adalah support systemnya. Support system. Jadi sebenarnya ya mungkin kenapa tujuan utama kelas literasi itu saya buat di Unsia itu sebenarnya adalah ketakutan saya ya, dana 1,2 miliar itu tidak habis. Bukan tidak habis, tidak termanfaatkan. Dana itu habis. Tidak termanfaatkan dengan baik. Jadi artinya kan kita langganan jurnal tetapi tidak dipergunakan. Ya sebenarnya kalau boleh jujur Pak ya, kalau kita ngomongnya 1,2 M tutup perpus itu kecil kalau mau jujur ya. Karena kalau di luar sendiri kalau kita ngomong perpustakaan universitas, jurnal high quality jurnalnya luar biasa dan kita tahu itu ngeluarin budget luar biasa. Tapi itu beban. Itu kan 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu kan. Jadi makanya saya membentuk kelas literasi itu ya itu mengajarkan jurnal yang mengajarkan cara mengakses jurnal yang kami langgan. Nah, dan penggunanya itu naik. Jadi sebenarnya ya untuk mendongkrak ininya berarti kan saya kan perlu statistik. Data ya. Saya kan perlu statistik kan. Nah, jadi dari statistik itulah maka saya infokan ke Pak Rektor bahwa uang yang dipergunakan itu sudah kita manfaatkan dengan baik. Ada pulangannya kan, ada rewards-nya kan. Itu berupa dengan data statistik itu tadi. Dan memang kalau ngelihat buku ini memang kalau saya baca saya sangat salut dengan detail-detail yang Bapak kasih ya. Kayak semua nama pustakawan yang terlibat aktif, yang berjasa, bahkan kalau mulai dari teman kecil ya, detail-detail itu yang sebenarnya memang tidak susah mengingat nama orang, apalagi kita pernah bekerja sama ya, tapi kan dari sekian banyak memori, dari sekian banyak kegiatan yang kita lakukan kan, mengingat detail tentang kemampuan mereka itu sebenarnya kan tidak mudah, lebih-lebih perjalanan hidup ini ya. Nah yang itu sebenarnya Bapak risetnya gimana Pak? Kok bisa misalnya, Bapak ingat tuh kalau kayak mungkin kalau Wahyuni ya, Putri, kalau Putri Wahyuni mungkin karena baru-baru ya. Dara Wahyuni.
Tapi kalau kayak teman-teman yang lain, teman-teman pustakawan, Saiful, Jerry, kemudian di situ juga Bapak menyebutkan ada Nova, ada Huwairiyah, dan yang lain-lain, dan Bapak bisa menyebut dengan ibu-ibu yang lain, Bapak bisa menyebutkan dengan detail tuh kenang-kenangan dengan mereka tuh menurut saya juga luar biasa ya. Ya, sebenarnya ini apa ya? Teknik dalam pengumpulan data itu kan karena kebiasaan saya kan suka memposting. Ya, Jadi oke. semua Facebook. Facebook. Oke. Nah, Oh ya, di Facebook itu ada tadi juga timeline. ada di ini dibahas. Terus terang saya melakukan copy paste. Oke. Ya, copy paste dari postingan-postingan saya. Jadi chronological itu saya dapat. Oke. Baru disusun ya detailnya. Oke. Jadi teknik pengumpulan data saya ya seperti itu. Oke. Jadi kan saya ambil dari postingan. Dari postingan saya ambil lagi, saya filter timelinenya 2012 tetap sampai sana kan. Ya. Kemudian Pak, ini kalau boleh gitu, Bapak ceritakan dengan detail kan, tapi ada beberapa sosok yang nggak Bapak ceritakan. Kenapa Pak? Misalnya kayak Pak Yarmen. Kalau saya pun mau gugat nih, saya nggak diceritakan. Habis itu teman Bapak tadi juga gitu. Banyak. Apa nih, lupa atau gimana Jadi, Pak? Atau ada buku kedua mungkin ya? Terus terang, waktu itu kan terlalu gini ya. Jadi terus terang buku itu sempat mangkrak gitu. Ini kan. Spontanitas ya? Buku ini kan sempat mangkrak kan nggak mangkrak ya. seperti nggak terselesaikan. Nggak kan, terselesaikan, gitu kan. oke. Nggak terselesaikan kan. Jadi waktu itu udah tebal kan gitu kan. Iya, Jadi udah banyak terhenti, dia udah 2 tahun terus ya. Tim saya itu Pak kapan terbitnya Pak kapan terbitnya. Aduh, kita nambah lagi. Kan? Lama lagi ya? Lama lagi dan ya sampai tadi pagi juga kan ini nggak ditanya, aduh. Ya, minta maaf lah. Enggak, soalnya gini, kalau saya memang melihat kan ini memang bercerita tentang perjalanan karir Bapak di dunia perpustakaan. Saya memang kan? intinya di pustakaan itu. Tapi memang banyak hal-hal yang Bapak lakukan, gebrakan yang Bapak lakukan di dunia perpustakaan sendiri itu banyak yang tidak tercover. Karena apa? Saya, Pak Yarmen itu kan saksi hidup sebenarnya. Banyak sekali itu, banyak sekali yang Bapak lakukan mulai dari kerjasama dengan Dinas Perpustakaan Provinsi, kerjasama, kemudian yang Ketakengon, yang tadi juga sempat sebenarnya banyak sekali yang memang kalau saya bilang orang akan melihat ternyata sosok Pak Taufik ini penuh dengan prestasi yang gemilang di bidang perpustakaan dan yang beliau lakukan memang sebenarnya luar biasa. Tapi sepertinya itu kepotong Pak, ngerti nggak Pak? Ya? Kayak habis gitu. Puncaknya tuh yang puncak-puncak, yang poin-poin kesuksesan Bapak itu kadang-kadang kurang tergambar dengan baik karena mungkin tidak masuk beberapa cerita itu ya. Karena kemarin itu kan memang tahun 2000, seingat saya 2017 mulai 2018 akhir 2019 akhir baru nggak lagi kan. Itu kan memang padat sekali kegiatan Bapak, mulai dari penelitian, yang asesmen lah, yang asistensi ya, yang memang di bidang perpustakaan, yang Bapak kemana-mana, ketarakan ya kan, Manado, saya aja ingat gitu. Kenapa Bapak enggak, maksudnya itu tidak diceritakan gitu. Nah, maksud saya itu gitu, bukan persoalan saya Pak Yarmen nggak ada di dalam nih, walaupun ya sebenarnya. Iya, ya mungkin itu ya saya akui aja itu mungkin suatu hal yang missing. Ya tadi Ibu juga bilang siapa tuh teman Bapak ya juga nggak diceritakan itu. Iya, ada. Jadi ya mungkin tidak dominan masuk ke dalam Facebook saya mungkin. Iya, bisa jadi. Aduh sedih kali, padahal banyak di Facebook. Bisa di Facebook ya. Jadi kan saya ngambil timelinenya dari sana, Facebook. Kan? Enggak, tapi kita paham sih sebenarnya kan juga kalau mau nulis mungkin itu terlalu tebal pun orang malas baca. Ya mungkin akan ada impikan dan lakukan nomor 2 ya. Nanti nyambung ceritanya di Perpustakaan Nasional. Nah Pak, ini mungkin sedikit aja teman-teman yang mau beli bisa akses di Shopee ya, karena memang dari tadi aja sudah cukup banyak di grup bedah buku pada nanya belinya di mana. Jadi kita jawab juga sekalian nih di podcast. Kemudian Pak nih, ke depan nih, karena Bapak tidak boleh melupakan bahwa Bapak beranjak dari seorang akademisi kan. Nah target ke depan gimana Pak? Mau tetap jadi pejabat? Ya terserah ya, mau lokal, nasional, atau mengejar profesor.
Karena kalau ya kita ya selaku pengajar ya, saya mungkin bukan kayak Bapak lah seserius Bapak. Bapak kan juga seorang dosen yang juga cukup dikenal di Fakultas Teknik gitu. Itu gimana Pak? Ngejar karir jadi pejabat atau karir tertinggi akademisi profesor? Saya ingin melakukan hal yang berbeda aja. Apa tuh berbeda? Saya ingin melakukan hal-hal yang berbeda. Jadi kan yang saya udah pernah artinya apa ya, dalam penelitian, dalam dosen, saya udah pernah mengurus bidang studi, saya udah pernah mengurus jurusan, saya udah pernah mengurus lab, saya udah pernah mengurus. Jadi kan mencari apa namanya, pengalaman hidup yang baru. Saya pernah menangani projects ya yang dananya dari USAID, dari World Bank kan, okay. Sudah pernah juga kan. Terus saya pernah menjadi kan setelah itu saya pindah ke kepala perpustakaan gitu kan, kemudian masuk ke penerbitan, terbang ke nasional. Saya nggak melihat nasionalnya, tapi yang saya uruskan sekarang ini kan adalah data center kan. Karena keilmuan tadi pun kita dari perpustakaan, dari penerbitan, kemudian ke data center, itu kan suatu hal yang berbeda. Berbeda. Berarti kalau boleh saya simpulkan, memang Bapak tidak tertarik menjadi profesor. Semoga impiannya tercapai kan. Mungkin suatu saat di masa depan kan kita nggak pernah tahu ya, kita akan melihat sosok Pak Taufik ternyata menjadi salah satu tokoh pejabat publik ya yang sangat berpengaruh di level nasional. Amin. Yang nggak tahu lah itu. Nggak bisa ngomong kayak gitu, judulnya aja Pak, impikan dan lakukan. Baik, terima kasih Pak atas kehadirannya. Teman-teman yang pingin tahu banyak tentang beliau nanti bisa searching di Google mungkin ya. Mau kerjasama mungkin dengan Perpustakaan Nasional atau mau nanya isu-isu terbaru mungkin bisa menghubungi Pak Sopik secara langsung ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disago Aidu. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Cinta dan kebencian, biarlah aku menjadi muridmu saat belajar kehidupan. Aku datang